Kendali naik air lagi. Hujan deras yang mengguyur selama 2 jam kembali memicu turunnya material tanah dari lereng gunung. Lumpur pekat mengalir masuk ke permukiman, merendam rumah-rumah warga di Desa Mendali, Kebanyangan, Aceh Tengah. Sedikitnya 10 rumah terendam dan sejumlah warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi. Warga mengaku trauma dan khawatir lantaran setiap hujan deras turun, banjir lumpur dan banjir bandang kembali terjadi. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi alur air serta penanganan di lereng gunung. Saat ini Pak, setiap hujan warga selalu was-was Pak. Jadi kan untuk kemarin itu kondisinya memang air sangat besar turun dari pegunungan sehingga meluber ke pemukiman rumah-rumah warga Pak. Desa Mendali merupakan salah satu wilayah terparah saat banjir bandang November 2025 lalu. Ratusan rumah hancur dan hingga saat ini korban masih bertahan di tenda pengungsian. Dari Aceh Tengah, Yusradi, iNews melaporkan. Berita selanjutnya, sebuah truk troton bermuatan susu kemasan menabrak 3 rumah warga di Magelang, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi diduga akibat supir truk tidak hafal kondisi jalan saat melaju di turunan dan berliku. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Magelang Salatiga, Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebuah truk tronton bermuatan susu kemasan menabrak 3 rumah warga. Akibat kejadian ini, supir truk tewas. Kecelakaan terjadi pada pukul 5 pagi ketika pemilik rumah baru saja menyelesaikan sholat subuh. Dan saya tidur di depan sini kan. Aku pikir gempa bumi ya. Saya lari keluar, nggak taunya dari mobil ini. Angkutan truk ini berupa muatan susu. Dimungkinkan ini sementara yang bersangkutan tidak mengenal medan jalan karena di kilometer 15 ini jalannya berliku-liku. Jadi dimungkinkan tidak mengenal medan jalan dan tidak ada ditemukan. Jenazah berhasil dievakuasi dari reruntuhan tembok dan dibawa ke Rumah Sakit Tidar, Kota Magelang. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sejumlah ibu rumah tangga melakukan pemalakan pada supir truk sampah di Bekasi, Jawa Barat dengan dalih lingkungan. Pelaku merusak truk yang tidak memberikan uang. Dibagel. Ini satu. Kaca truk sampah ini retak setelah dilempar batu karena sopir tidak memberikan uang pada ibu rumah tangga yang meminta di Jalan Gang Lurah, Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di jalan ini, sopir selalu dimintai uang oleh ibu rumah tangga dan bapak-bapak dengan dalih untuk lingkungan yang dilewati sampah. Padahal, supir truk selalu membuang sampah menuju TPA Sumur Batu, Bantar Gebang. Awalnya pelaku meminta Rp30 hingga Rp50.000 per truk. Namun kini berubah Rp5.000 setiap kali melintas. Ikhlas mobil yang punya kendaraan, punya mampu Pak, ngasihnya. Ya kalau dia masih ada duit, iya, itu rasanya nggak matok lah ya. Iya, kasihan dong dipaksain. Pak. Para sopir berharap Polsek Bantar Gebang, Polres Metro Bekasi Kota dan pihak pemerintah setempat segera menindak para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi gara-gara mengantuk saat mengemudi, sebuah truk troton bermuatan pasir menabrak kendaraan mengangkut puluhan emak petugas kebersihan. Para korban terpental dari truk, 1 orang tewas sementara 7 lainnya mengalami luka berat. Inilah detik-detik saat sebuah truk antar jemput emak-emak pekerja kebersihan ditabrak truk tronton bermuatan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Belasan emak-emak yang berada di bak truk bagian belakang terpental ke jalan. 1 orang tewas dengan luka parah di kepala, sementara 7 orang luka-luka lainnya langsung dilarikan ke klinik dan rumah sakit. Peristiwa terjadi saat truk melaju dari arah Legok menuju Pagedangan berhenti untuk menaikkan 1 penumpang.
Naas, dari belakang muncul truk tronton yang langsung menghantam bak truk yang berisi belasan emak-emak. Mobil dump truck yang ternyata supirnya setelah saya dapat keterangan dia mengantuk. Ya, dia menabrak mobil tersebut sehingga para penumpang terpelanting mental keluar. Jadi korbannya juga banyak, sekitar ada 9 orang. 1 orang meninggal, 1 orang lagi luka berat, yang sisanya luka ringan. Peristiwa kecelakaan ini masih dalam penanganan kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Aksi pungutan liar Pak Ogah meresahkan para pengemudi kendaraan di Grogol, Jakarta Barat. Para pelaku memaksa korban memberikan uang. Di sini guys banyak banget pungli yang ngambilin duit giliran. Aksi pungutan liar dilakukan Pak Ogah kepada pengemudi truk yang melintas di ruas Jalan Raya Latumenten Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku meminta uang secara paksa kepada pengemudi truk yang tengah terjebak kemacetan. Petugas Satpol PP melakukan penangkapan meski pelaku berkelit namun tetap ditangkap. Para pelaku dibawa ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Norman Tarigan, terduga pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya, kini masuk daftar pencarian orang. Kasus yang menyeret Norman Tarigan terjadi di Bandung dan memicu kemarahan publik. Terduga pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya diketahui tinggal di kawasan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Usai kasus kekerasannya mencuat, terduga pelaku Norman Tarigan menghapus seluruh akun media sosialnya. Namun tindakan menghilang dari ruang publik tidak menghapus tanggung jawab hukum maupun moral atas perbuatannya dan memicu kemarahan warganet. Tak hanya soal kekerasan, pelaku juga kerap meminjam uang kekasihnya. Pelaku yang sempat dimediasi warga meminta maaf dan mengakui kesalahan yang dilakukan selama 3 tahun terhadap kekasihnya. Saya minta maaf, udah 3 tahun udah mukulin kamu. Selama 3 tahun pacaran aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minta maaf, udah pernah bikin kamu susah. Untuk masalah utang aku usahain bayar. Dan apapun yang terjadi aku pokoknya usahain bakal bayar kamu. Udah? Selingkuhnya? Ya, aku udah pernah selingkuh, aku udah pernah nyakitin kamu, aku udah bikin kamu trauma. Aku minta maaf. Aksi ini mengingatkan bagi siapapun bahwa kekerasan adalah tindak pidana dan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dengan alasan emosi.